Ingkang hormati Bapak Ibu peserta pengajian yang penting Ahad pagi tanggal 7 Juli 2024. Setelah kami hormati lalu rumiyin kula ucapkan syukur kepada Gusti Allah awit mewakkan ijabun panjenengan darasan kula pinanganten Kristus menika kali wonten ing ijab punika berada peparing dari kata peparing kami berparingaken wonten Kristus sedaya wonten ing ijab punika dari walasan kesehatan kerahmatan kemandan sandok kelonggaran sehingga kita sendiri sakit karena kamu sakit pengajian sakit terlalu mungkin ontek masjid aku maka punya KRL dalam lebih waktu namun sakit bila kesukaan kau bakal sampai Allah kalau sudah alhamdulillah itu tidak lanci alhamdulillah sesuatu yang kita apa itu kabar pati ontek yang jauh memahami satu jam ke depan di kondisi kawasan saking Bapak Haji Musim Bapak Haji Musim itu saking yayasan guru kuliah saking Karangpandan sama Karangpandan Kabupaten Bila awit punika lingkungan di Kabupaten sak saya sak juding pengawasan ketinggian jam itu butuh dengarkan kita resapi sehingga berarti bisa kita amalkan bersama-sama. Namun sadar pun kalau amatir resapi yang harus kita pun lakukan yang inklusif karena yang dibayar juga maka biaya kau selalu mengharapkan kami mustahil atau dari siksa ini. Demikian Bapak Ibu tidak hormati satu jam ke depan si pengawasan di Bapak Musim saking orang Yusuf bahkan macam-macam sebesar malik pulau bersyukur kelaman panjenengan di kawasan alhamdulillah jazakum khairan bismillahirrahmanirrahim manfaatkan kepada Bapak Haji Musim Jumatan. Sakit dulu buat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi katabalan hasan. Inna rabbana lawafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Teman-teman kami hormati Bapak Kami Masjid, oke Bapak Pengurus Masjid Madaniyah, yang hormati sepuh Kakak Kong, Kak Putri, Mas-mas adik-adik ibu bapak-bapak, sedulur akhwat yang berbahagia. Sami kerajaan datang Pak. Saderengipun pengawasan yang ajeng punika kita lajengaken sepisan. Monggo kita nindakaken puji syukur dumateng asana Allah Subhanahu wa taala. Ingkang paring lumantar kula lan panjenengan sami kanthi utik ingkang dangan ing jam punika kita paringaken kesehatan. Kita panjenengan kalunggahan sehingga kita sedaya saged nambah malam dalam wonten Masjid Madaniyah yang sangat luar biasa. Oke, kalau kita sedaya mendapatkan hidayah berupa iman, Islam juga ihsan. Tangan ini pas hidayah iman, Islam mungkin ihsan. Kita sedaya sakit menjalankan rukun iman yang enam, rukun Islam yang lima, dan kita bisa mendapatkan hidayah ihsan. Sehingga kita dalam beramal selalu karena Allah. Seperti Allah melihat kita ketika kita beramal. Awal kita niki injang mereka mengincar ya kaum bayu Islam satu Muhammad sangat luar biasa. Kita kasih memilih Allah bisa menjumpai tahun baru Islam 1446 Hijriah. Perjuangan Islam rikala 1446 tahun yang lalu
yang penuh dengan pikiran, penuh dengan rintangan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah para sahabat. Semenjak Rasulullah diutus oleh Allah Mekah, banyak sekali pikiran. Mulai Nabi Muhammad kalau mengatakan wahyu Al-Quran 30 juz, kemudian kaum satu kenabian itu, kaum kedua, ketiga, keempat kenabian itu. Banyak sekali aman yang datang, sahabat disiksa, bahkan kebunuhan. Sehingga Nabi memerintahkan kepada para sahabat tahun 5 kenabian untuk hijrah pertama itu ke negeri Habasya. Dirinya Raja Najasyi aman untuk ke Israel. Dan mereka bukan kamu para sahabat termasuk Ibrahim Muslimin Affan dan sahabat-sahabat yang lain. Terus kita dapat kasang buat buatan negara itu. Kembali kota tahun 6 kenabian 890. Abu Talib paman Nabi sehingga dia meninggal dunia dan kondisi istri Rasul tercinta meninggal dunia. Semakin di situ orang-orang Islam ini banyak rintangan harga bahkan penganiayaan saat itu, sehingga 13 kenabian Allah menulis Rasulullah dan Nabi di para sahabat untuk hijrah ke kota Madinah. Itulah disebut tahun 1 Hijriah 1466 tahun yang lalu. Kemudian setelah Nabi datang ke kota Madinah, di sana sudah disambut gembira dengan para orang-orang Islam yang sudah masuk Islam sebelumnya. Termasuk dalam hadis riwayat Bukhari, bab awal kubul ansar ilal iman, mencintai wilayah orang-orang Ansar itu sebagai bagian dari keimanan. Yang iman, kedah seneng karo wong Ansar, kedah seneng karo wong Madinah. Termasuk diriwayatkan oleh Abdullah bin Wahab. Itu salah satu mengubah 12 pimpinan Madinah yang mengikuti biat pertama, yaitu biat Aqabah 1 tahun 12 Hijriah. Banyak orang yang masuk Islam setelah itu kembali ke Madinah 12 orang Nukobah beramal ma'ruf di sana, banyak yang masuk Islam. Sehingga tahun 13 Hijriah orang-orang Madinah viral dalam riwayat 73 orang, dari riwayat yang lain 75 orang mengajak orang-orang Madinah untuk datang ke Mekah melakukan binat Aqabah 2 ini. Maka banyak orang-orang Islam yang sudah masuk Islam di Madinah. Nabi disambut gembira oleh sehingga tahun 1 Hijriah Islam saat itu masih aman. Tahun 2 Hijriah terjadilah peperangan, yaitu perang Badar untuk perang kafir Quraisy melawan orang Islam saat itu. 1000 orang kafirin musuh kali 313, berarti 313 orang Islam. Jumlahnya orang-orang benar. Kemudian berjalannya waktu sampai perjanjian Hudaybiyah 6 Hijriah dan terakhirnya 8 Hijriah umat Islam mengalami Fathu Mekah, kemenangan sampai sekarang ini. Dan atas peparing Allah berupa kesehatan, kewarasan, juga hidayah iman Islam, juga ihsan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi yang cerah ini tahun besar tahun 1446 Hijriah ini tahun baru Islam, kita bisa menjumpai, kita syukuri alhamdulillah rabbil alamin. Salawat bagi salam kunjuk dumateng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu kita tenggo syafaatun benjing ing dinten kiamat. Bagi para pejuang-pejuang agama, para khulafaur rasyidin, dalam hadis riwayat Tirmidzi dan hadis riwayat Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali,
menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah ngendika. Jadi Nabi memprediksi bahwa masa kekhalifahan ada 30 tahun. Tahun pertama, tahun kedua itu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Dia adalah bapak dari Aisyah. Siapa Aisyah? Dia adalah istri Nabi. Berarti mertuane Nabi. Abu Bakar meninggal dunia 2 tahun setelah menjadi khalifah, kemudian dimakamkan di sebelah Rasulullah. Kemudian khalifah yang selanjutnya kata Nabi yaitu adalah Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab adalah ayah dari Hafsah. Hafsah siapa? Istri Nabi. Berarti mertuane Nabi. Beliau meninggal dunia dan juga dikuburkan, disemayamkan di sampingnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi melalui kita sedaya dalam kapan haji dan umrah ke kota Mekah dan Madinah di sebelah kanannya apa nih kok? Ini kok ada kuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar. Kemudian 12 tahun Khalifah Utsman bin Affan. Siapakah Utsman bin Affan? Terangnya adalah Dzun Nurain, orang yang memiliki 2 cahaya. Karena istri pertama beliau adalah Ruqayyah, yaitu anak Nabi. Beliau meninggal tahun waktu perang Badar 2 Hijriah. Kemudian dia menikah dengan anak Nabi yang selanjutnya dari Ummu Kulsum, maka disebut Dzun Nurain. Jadi mantune Nabi. Kemudian meninggal dunia setelah 12 tahun dikuburkan di kuburan Baqi, depannya Masjid Nabawi. Diteruskan yaitu 6 tahun bersama Ali bin Abi Thalib. Siapakah Ali bin Thalib? Dia adalah suami dari Fatimah Az-Zahra, putri Nabi. Berarti mantunya Nabi. Meninggalnya kemudian dikuburkan di kuburan Baqi di depan Masjid Nabawi. Dan para wasilah agama yang memperantarai kita semuanya merupakan hidayah iman Islam ihsan, kita syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Oke, mateng rawan bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik sedaya sedulur Ahad pagi yang berbahagia atas amal soleh panjenengan sami. Oke, bapak-bapak pengurus takbir Masjid Madaniyah kang sampun menyambut kita dengan riang pasugatan lan lintu-lintune, kita syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan kemanfaatan, keberkahan. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita semuanya, rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Sedulur Ahad yang dipun mulai Gusti Allah ingkang kula tresnani, pilih info di sekitar kita lewat media sosial, TV, YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Di sekitar kita, mungkin di Karanganyar Kabupaten ini banyak sekali informasi-informasi kemaksiatan dan lain sebagainya. Banyak kemuliaan, banyak di situ pembunuhan, banyak di situ perjudian baik offline, perjudian offline, perjudian online, minum-minuman keras dan lain sebagainya. Alhamdulillah untuk mengantisipasi itu semuanya, kita menasihati diri kita sendiri juga pada anak-anak kita, para generasi penerus kita, juga para teman-teman kita untuk belajar ilmu agama, termasuk belajar untuk memiliki yaitu akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia, akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan akhlak ahli surga. Barokah kepanggian Bapak Ibu sekalian, monggo kita sedaya dipun bika Al-Qur'anipun yang baik. Dipun bika surat Al-Qalam. Nomor suratipun 68 ayat pertama. Nggih kula paos salah sami beto Al-Qur'an nggih.
Mboten saged mestane. Karena dirawuh sampai sekecahke pun pikan surat Al-Qalam gambar suratipun 68 ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturuna ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la'ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim fasatubashshiru wa yubashshiruna bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin fala tuti'il mukaththibin waddu la tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khairi min utin ba'da dhalika zanim thamanu ayatuna qala asatirul awwalin sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an mutal imaman wa hudan wa nura wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu 'ala wa nahar wa hujjata ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma atina hikmah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ajal awlatana wa sholihin hafidil Qur'an was sunnah fuqahat wikin mubarakal hayat wa dunya wal akhirah. Allahumma innaka minal karas wal jununi wal judam wa min sayyil asqam. Allahumma dafa'al wala wal waba wa riba wa zina wa zalazil mihan wa sulfitani ma dhahara wa ma batan an baladina wa khassah wa saribillatil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo sambil kita pelajari surat Al-Qalam ayat pertama. Saderengipun dipun lajengaken ayat pertama, pilih surat Qalam iku maknanya adalah pena. Menurut riwayat surat Qalam ini termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang turun di Mekah. Jadi di dalam Al-Quran ini ada surat Makkiyah yang turun di Mekah, ada surat Madaniyah atau Masjid Madinah yang turun di Madinah. Kurang lebih kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat itu jumlahnya itu kan Pak 286 ayat 286 ini adalah surat Makkiyah, itu turun di Mekah, kemudian 86 itu turun di Madinah, surat Madaniyah. Dan ini surat Al-Qalam ini turun di Mekah menurut riwayat bagi Zalat ba'dal alaq. Jadi setelah surat Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini turunlah surat Al-Qalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pelajari mangke saged damel pelajaran kita sedaya dalam pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Nun.
Lu kenalan apa mboten? Mboten, Pak. Menawi dalam surat An-Nahl ayat terakhir niku disebutkan innallaha malladzina taqau walladzina hum muhsinun. Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan sertane Mas muhsinun niku semua perwakilan dari Karangpanten asli dari Kecamatan Ngarepyoso. Panggilan kula London nih Mas Nun. Ayat mutasabihat. Menawi kita buka di dalam surat Al-Imran ayat 7. Niku huwallazi unzila 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasabihat. Jadi Allah niku zat sing sampun nurunake kitab Al-Qur'an 30 juz 1400 disebut 1014 114 surat 6326 ayat 1.027.000 huruf mungkin saged dipun tingali beling nggih. Niki kepada Nabi Muhammad. Di dalam kitab Al-Qur'an niki minhu ayatun muhkamat. Ada ayat-ayat muhkam, ayat-ayat yang menjadikan hukum. Hunna umul kitab, itulah pokoknya kitab, induknya kitab. Enten larana sing kedah kita jauhi sejauh-jauhnya. Enten temriku perintah sing kedah kita sedaya jalani sakwal kemampuan kita. Jadi ayat-ayat muhkam. Wa ukhra mutasabihat, dan yang lain di dalam 30 juz Al-Qur'an niki adalah ayat-ayat mutasabihat. Ayat selanjutnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illa, tidak ada yang mengerti dan memahami apa arti dari ayat mutasabih. Masuk Nun, Yasin, Alif Lam Mim, Toha dan lain-lain, termasuk ayat mutasabih. Ayat mutasabihat ini ada dua pengertian, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ni wau pertama. Kemudian yang kedua adalah ayat-ayat yang serupa. Di dalam Al-Baqarah diceritakan tentang ceritanya Nabi Adam. Diceritakan di surat lain Nabi Adam, di surat lain Nabi Adam. Adanya serupa. Nabi Musa disebutkan di surat-surat di dalam Al-Quran yang berbeda, dan itu banyak sekali. Podo-podo. Itu namanya ayat mutasabihat. Termasuk contoh Nabi dikatakan gila seperti di dalam ayat 2 ini. Ini sama seperti di dalam surat Al-Hijr ayat 15. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Orang-orang kafirin berkata kepada Muhammad, "Hei, wong sing kono dituruni Quran Muhammad, awakmu orang gila." Sama seperti di dalam Al-Qalam ayat 2 niki, ma anta bi nikmati rabbika bimajnun. Sama di dalam surat Al-Qalam misalnya, surat At-Takwir, wa ma sahibukum bimajnun. Jadi kancamu yo Nabi Muhammad kuwi niku dudu orang yang gila. Jadi ayat-ayat yang serupa. Niku pun ada dua pengertian, wa ma ya'lamu dan ayat-ayat yang serupa. Wal qalami lan demi pena yang menulis kodar-kodar makhluk yang terjadi sampai hari kiamat. Wa malan barang yaskuruna kang nulis sapa wong akeh malaikat. Iku menulis amal makhluk, amal-amal makhluk Allah di muka bumi ini. Jadi Allah bersumpah demi pena sing menulis takdir-takdir makhluk dari sampai awal sampai hari kiamat. Lan demi barang sing para malaikat ini kono padha nulis, yaitu menulis amalnya semua makhluk di bumi ini. Sedaya sampun tertulis di Lauhil Mahfuz. Fa innallaha qadirul khalaiqi qabla ayyusliqas samawati bi khamsina alafi sanat.
Allah sudah mengkodar-kodarnya pirang-pirang makhluk sebelum Allah menjadikan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini dijadikan, Allah sudah menulis takdir-takdir manusia, takdir-takdir makhluk. Sedaya sampun dipun kodar. Sedaya sampun tertulis di Lauhil Mahfuz. Termasuk ketika kita mendapatkan kodar kenikmatan. Nah, kita harus bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang gelem syukur ditambahi nikmate, ora gelem syukur disiksa. Sama seperti ketika di situ kita mendapatkan cobaan, kita harus sabar. Jadi setiap manusia, kula panjenengan sami, baik sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai bapak, simbah dan sebagainya, itu pernah mengalami cobaan. Tapi nom dan kata itu. Mungkin bapak-bapak itu pernah mengalami jenenge cobaan. Contohnya nek cah nom-nom niku ya aja ngelamar cewek biasa. Iki nom-nom rek. Duwe enten kathah nih. Geng. Cobaan ngelamar cewek atau mungkin bapak-bapak atau sing ngisi barang itu orang ngelamar cewek terus ditolak. Ini merupakan cobaan apa mboten niku? Yes, cobaan nih. Nah, bagaimana ketika kita di situ anak kita mungkin ngelamar cewek dan niku ditolak, harus sabar. Ini ada sebuah kisah Bapak Ibu sekalian. Kisah dari sahabat Salman Al-Farisi. Nah, siapakah Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi, Persia. Jadi asli penduduk Iran yang masuk Islam ketika di Madinah menjadi sahabat Nabi. Suatu ketika dia itu wayahe nikah, wayah rabi, mencintai seorang wanita yang cantik dari Madinah yaitu penduduk asli Ansar. Kemudian curhat kepada sahabatnya itu Abi Darda. Wahai Abi Darda, saya itu aku ini wayah rabi. Jadi seumpama saya pengen menikah dengan orang Ansor, itu bagaimana caranya? Oh yo ngeten. Ya awakmu iki kudu mara nang omahe. Mara nang ngene mara sepuhmu minggu. Terus nek kono waliman, enek akad nikah, enek mas kawin, persiapan bodho donya. Saya kira ya wis ayo. Aku seneng karo bocah Medina. Wis ayo rono dilamarke ati. Kemudian Salman Al-Farisi dengan Abi Darda niku mara wonten nggone cewek gading. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Terus niku sama sinten? Abi Darda ngendika nang tiyang sepuh. Kula pertama niki pisan kula silaturahim, angka kalih kula niki badhe nglamarke rencang kula Salman Al-Farisi iki kalih putrine jenengan. Kinten-kinten asal napa mboten? Kepurun napa mboten? Kemudian piye Nduk? Lemperan Nduk. Terus mriku sing ceweke ngomong, "Saya mau dinikah Bapak, tapi dengan yang melamarkan." Jadi sing ditampa niku mboten Salman Al-Farisi tapi Abi Darda sing ditampa. Kira-kira niku Salman Al-Farisi perasaane piye? Seneng karo cewek, kok curhat karo koncone, terus ditembungi koncone sing ditampa malah koncone. Akhirnya singkat cerita, tempat terus pulang ke rumah dengan sabar, cobaan yang sabar. Mau nggak deh? Abi Darda, awam urung rapi toh? Iya, jadi nabi urung nabi. Wes, cewek sing tak senengi mau, ya wes rapinan wae. Lagi sing persiapan untuk mas kawin, untuk waliman dan lain-lain kanggo awakmu menikahnya dengan dia. Ini contoh sahabat yang sangat luar biasa Salman Al-Farisi. Kemudian akan cerita Umi Darda dan Abi Darda itu menikah, kemudian punya anak namanya Darda, maka Umi Darda dan Abi Darda dinamakan gelarnya itu Abi Darda. Namanya Subhan Sinten. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Niku contoh dari qadar berupa di situ coba
kita harus sabar. Nah, kelolaan panjenengan ini kata cobaan-cobaan ya. Tahu ya kita sudah mendapatkan nikmat nopo kemawon dari Allah ya kita harus bersyukur. Berikan sesuatu oleh teman kita, orang tua kita, simbah kita, rensang kita, ini ya syukur. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, alhamdulillah jazakillahu khairan, alhamdulillah jazakallahu khairan. Allah bakal menambah kenikmatan, Allah akan barokah. Ayat yang kedua, wa anta binikmati rabbika kelawan kenikmatan Pangeran Surah Muhammad, sebab nikmat Pangeran Surah Muhammad berupa menjadi nabi, berupa menjadi rasul, bima unit kelawan orang gila. Muhammad, sebab nikmat sangka pangeranmu berupa kenabian, berupa kerasulan, awakmu ki dudu orang gila. Kisah wau jelas. Nabi diutus di Mekah. Kebanyakan orang Mekah adalah orang musyrikin. Bahwa dalam sejarah itu ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Ini tingkat kemusyrikannya sangat luar biasa. Waktu mereka ini berhala tok 200 midah. Ya, tingkat kemusyrikannya sangat luar biasa. Alhamdulillah begitu Nabi diutus di Mekah, banyak pikiran, rintangan, dilok-lok ke tukang sitit, dilok-lok ke majnun, lan yoliani. Oh nih. Nabi ya tetap sabar tadi. Jadi sebab nikmat pangeran berupa kerasulan, lah awakmu ki dudu wong sing gila. Wa inna laka lan satemene kedue sira Muhammad la ajrun yakti pahala. Ghairu mamnunin selain putus iku berupa surga. Jadi satemene kanggo awakmu niku Muhammad itu adalah pahala selain putus, yaitu berupa surga. Banyak gegeran-gegeran rintangan bahwa pembunuhan, dan ini ngertenono sebagai motivasi hidupmu Muhammad, kowe iki bakal oleh swarga senengnya. Wa innaka lan satemene sira Muhammad la ala khulqin yakti ing atase pirang-pirang budi pekerti azimin kang agung. Lah awakmu Muhammad yaki ing atase pirang-pirang budi pekerti ingkang sae, akhlak yang mulia. Bapak Ibu sekalian, bahwa Kanjeng Nabi diutus wonten Mekah dan umumnya seluruh dunia. Engko dandane akhlak. Semua pengen ngertos kita sedaya akhlak Kanjeng Nabi. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Ketika kita mengkaji Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai Anas, ini kita dapati banyak sekali akhlak yang mulia. Akhlak yang agung, akhlak Kanjeng Nabi ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi di dalam Fatihah dipun ceritakan. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilan nasal jannah. Faqala taqwallah wa husnul khuluqi. Satu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat dari kebanyakan apa-apa yang di situ memasukkan ke dalam surga. Nabi apa to pengamalan iso oke sing iso nglebokke awake dhewe ning swarga iki apa? Kemudian Nabi itu adalah pertama adalah takwa kepada Allah. Definisi takwa adalah di situ sedia payung sebelum hujan. Jadi sebelum kita di situ mengalami siksa kubur, sebelum kita mengalami siksa neraka, kita takut dengan siksa kubur, kita takut dengan siksa neraka. Kita beramal yaitu mengerjakan semua perintah Allah dan Rasul yang ada di dalam Quran hadis sapal mantu. Menjauhi larangan Allah Rasul yang ada di Al-Quran dan hadis sejauh-jauhnya. Itu adalah apa? Jadi pengamalan takwa ini adalah pengamalan yang di situ pengamalan sesuatu yang mengakibatkan kita semuanya masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua adalah wa husnul khuluqi. Baiknya budi pekerti. Ya, budi pekerti ini sae adalah
budi pekerti yang mulia, budi pekerti yang agung, budi pekerti Kanjeng Nabi, budi pekerti ahli surga. Yen awake dhewe sedaya nggih pengen surga, mestine kudu temriku memiliki budi pekerti yang agung. Dalam hadis Bukhari pun terangkan. Jadi suatu ketika ada seorang tabi'in yang bertanya kepada Sa'ad, wahai sahabat Rasul, tanya, Nabi itu itu sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi bagaimana? Kemudian sahabat itu berkata, Nabi itu adalah laisa bifatin. Kemudian dia berkata bahwa pertama, Nabi itu bukan orang yang kasar ucapannya. Jadi omongannya itu sae, lemah lembut sae. Itu adalah akhlak ahli surga, akhlak Nabi. Nah, kita sebagai warga Karanganyar wajib peserta akad pagi dan kedah kita sedang mengamalkan itu seperti Kanjeng Nabi, laisa bifadin. Jadi omongannya mboten asat. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yaqul khairan aw liyas. Barang siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, maka supaya berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, supaya menden, supaya Nabi ini mboten yang sing kasar. Lah golidon, wong sing mboten atos atine. Ketika ada masukan-masukan dari orang lain, dia bisa di situ menerima. Ada nasihat-nasihat, kita bisa menerima. Itulah Nabi. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad memiliki akhlak seperti ini, yaitu ra'atos adin. Termasuk yang ketiga, wala sakhofin fil aswaq, yaitu wong Nabi itu bukan orang yang di situ suka paduning pasar, padudon. Itu mboten. Mungkin si kegiatannya kita sedaya peken bakul sayur atau bakul wedhus, bakul sapi, ya kedah sabar. Walaupun temriku nggih mungkin selo enak sing ngare emosi lan iwalane ya kudu sing sabar. Kados Nabi tidak senang padu di pais dan lain-lain sebagainya. Mare Nabi niku kan pakaryane hari ini ya pedagang. Nabi pedagang. 4 wala yadfa bis sayyiati walakin ya'fu ya. Jadi Nabi niku ketika diberi kejelekan oleh orang lain, dia mboten bales kanthi keelekan. Tapi temriku Nabi balas kanthi kesaen. Walakin ya'fu wa yaq. Jadi Nabi niku mengampuni dan memintakan ampunan kepada orang tersebut. Niku Nabi. Ketika dieleki wong liya, niku Nabi niku mau mengampuni, bahkan memintakan ampunan kepada Allah. Nah, kita sedaya punya akhlak seperti Nabi sangat bagus. Ya, ketika diberi kejelekan oleh orang lain, nopo kemawon bentuke sing mboten nyenengke ning ati. Niku kedah ten niku nggih seperti Nabi niki bisa di situ mengampuni dan memintakan ampun kepada Allah. Contoh ya. Salah. Contoh wala yadfa bis sayyi'ati. Jadi insyaallah kisah niki sangat terkenal. Dari Nabi di Madinah, ada hijrah di Madinah. Ini ada seorang nenek-nenek tua dan buta. Nenek-nenek itu tua, nenek tua dan buta. Jadi kutingi karungan Nabi wis pol-polan ya, pol-polan gedinge. Setiap pagi Kanjeng Nabi temriku memberi suapan nasi kepada perempuan tadi. Welnya dua tenan. Karena napa nggih boten saged ningali. Hingga suatu akad cerita di situ Nabi Muhammad tahun 10 Hijriah meninggal dunia. Ya. Kemudian digantungkan oleh Abu Bakar selama 2 tahun. Kemudian disuapinlah nenek-nenek yang buta tadi oleh Abu Bakar. Suapin. Terus bertanyalah si nenek kepada Abu Bakar, "Iki kok beda iki? Lah sing biasanya aku sing diulang aku esuk-esuk benda esuk sapa?" Endi iki? Itu beliau sudah meninggal dunia. Dia adalah Rasulullah Nabi Muhammad yang sering kamu caci maki dan lain-lain sebagainya. Sekitar itu juga nenek-nenek yang buta tadi di situ nangis dilulu, kemudian masuk Islam. Itu mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri mendapatkan kejelekan dari orang lain, mengampuni, ngapura, sehingga satu
hari kita mendapatkan hikmahnya. Mereka mendapatkan hidayah, iman, Islam, ihsan. Ini awal di depan kiriman. Alhamdulillah, jazakumullahu khair. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rahat baking kan kalau hormati wi kula tresnani. Jadi ada 3 sukses kita menjadi orang yang beriman. Yaitu sukses pertama adalah kita mempunyai akhlakul karimah. Sukses kedua, kita menjadi orang iman memiliki ilmu, alim dan faqih. Kemudian yang ketiga, kita sebagai orang iman memiliki kemandirian. Mandiri dalam keluarga, mandiri dalam lingkungan, mandiri dalam masyarakat umum, mandiri dalam masjid atau agama. Pertama, kita sebagai orang iman memiliki 3 sukses. Yang pertama yaitu mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Yang sampun kita kaji, wau kuatas contoh-contohipun. Contoh yang lain dari akhlakul karimah yaitu kita dalam kehidupan sehari-hari menjadi warga Karanganyar yang bisa rukun, kompak, kerjasama yang baik. Memiliki diriku jujur, amanah, mujahid, musyid dalam diri kita. Rukun. Nabi Muhammad di kota Mekah 13 tahun. Kemudian 10 tahun di Madinah. Ketika datang di Madinah tahun 1 Hijriah, jadi 1446 tahun yang lalu ya. Nah ini. Ya. Ini ada suku besar di Madinah yaitu Bani Khazraj dan Bani Aus. Yang di situ tidak rukun. Padudon. Selama 120 tahun Bani Khazraj dan Bani Aus ini peperangan ora rukun. Rasulullah datang ke kota Madinah, hijrah di sana. Akhirnya nopo? Karena di situ Nabi punya akhlak yang mulia, akhlak ahli surga, mereka bisa 120 tahun orang rukun. Karena Kanjeng Nabi datang ke kota Madinah dengan akhlak yang mulia, akhlak Al-Quran, sehingga mereka masuk Islam. Ya, sing kafirin ya dah sakit rukun. Intinya itu. Kemudian contoh yang lain, kita kompak kerjasama yang baik. Itu sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi ya. Waktu tiba di Madinah, Nabi membangun dengan para sahabat yaitu Masjid Quba. Dan riwayat Masjid Nabawi ada masjid pertama, riwayat lain itu Masjid Quba. Ya. Ketika di situ Nabi Muhammad di situ membangun masjid, pondasi, ngusungi watu, dan itu dipanggul dhewe ngatek lecet-lecet ning ngono iku. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, jangan cukup duduk-duduk saja. Ini kan ngobrol-ngobrol santai tentang iku mau. Bener sami melu ngusungi watu. Nabi tetap meneruskan itu. Nah, itu termasuk di situ akhlakul karimah Kanjeng. Mempraktekkan yaitu kompak kerjasama yang baik. Termasuk jujur juga amanah. Kemudian sukses yang kedua adalah alim dan faqih. Memiliki ilmu, hobi ngaji. Atas keluarga pada sami pagi yang cerah niki wonten Masjid Madaniyah. Sing biasane mboten nate wonten mriki saged mriki sing arang-arang mriki saged mriki ngaji. Hobi mengaji juga faqih. Bapak sekalian, contoh kefakihan para sahabat dulu sangat luar biasa. Ali bin Abi Thalib, setelah menantu Nabi, aku disir Nabi, senang berarti ahli ibadah. Setiap di situ Ali bin Abi Thalib mendengarkan satu hadis dari Nabi, Ali bin Abi Thalib langsung mengamalkan. Sampai Nabi wah ini pemodat mantu ya cocok ini. Nah, seperti itu. Nah, di dalam hadis Nasai dan Abu Dawud insya Allah ikut dipun ceritakan. Khotbah Abu Bakar bi Fatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna Fatimata la sawiratan. Ketika Abu Bakar melamar kepada Fatimah, pada Nabi. Nabi berkata, Fatimah cilik. Coba baik. Kemudian khotbah Umar bin Khattab bi Fatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna Fatimata la sawiratan. Cilik.
Umar ya ngelamar ditolak Nabi. Kemudian Nabi tembiku ngomong nang Ali, Ali, kamu jane wis seneng karo Fatimah ora anakku. Jane seneng niku mboten napa e. Wis napa sae tem Abinem. Fatimah. Senajan nek kono ya gur nggo ali-ali gawean dhewe wis silahkan. Wit sing ra kanggo di leboni ditutuki dadi ali-ali wis ra apa-apa. Niku karena napa akhlaknya Ali bin Abi Thalib ini sangat baik. Dia alim dan fakih. Maka Nabi Yesus dadake mantu. Contoh lain. Ada seorang sahabat yang tidak terkenal. Namanya adalah Julaibib. Salah ini diterangkan dalam hadis riwayat Muslim dan juga Ahmad bin Hambal. Yang menceritakan tentang ceritanya Julaibib. Julaibib niku tiange niku ireng. Pendek, mboten ganteng, tidak terkenal. Ketika Julaibib ada, tidak ada yang mengajak bicara. Ketika Julaibib tidak ada yang mengajak bicara. Ini Julaibib. Jadi nalikane Julaibib niki enek urane sing ngejak omongan. Nalikane niku dhewe enek wis Julaibib nanti iki. Awak dhewe kadang ana sing nekoke rada bojone dhewe. Anake to bapake. Julaibib mboten. Wis panek ning pokoke. Suatu ketika Rasulullah ketika pada Julaibib, Julaibib, aku pernah pengen nikah hobi yang ngono mesti gede itu. Jenggote priwale gede wis lor. Terus telon air api kan. Kenapa ya? Kan yang seneng dumateng kula nate purun. Lha kula keadaane ngeten iki segi ekonomi ngoten. Tapi Julaibib memiliki di situ kealiman, kefakihan yang sangat luar biasa. Kebiasaan akhlak yang mulia. Ketika di situ sholat berjamaah, beliau langsung barisan paling depan. Ketika ada ayat atau perintah Rasulullah kepada sahabat juga untuk berperang, dia paling bagian terdepan, di top markotop lebih. Suatu ketika, mesti agak cerita temen iki dipun ngoron yang gune perempuan yang dipilihkan Nabi karo Julaibib ngoron yang ini tiang Medina. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggih, pertama kula silaturahim, kok kalih kula ajeng nikahke Julaibib niki kalih putrine jenengan yang cantik jeritan. Kira-kira asal napa mboten, Pak? Apa kata orang tua tadi? Piye, Nduk? Lembaran, Nduk. Wes, niki nek mumpun Allah dan Rasul menentukan seperti itu, oke, saya menjadi istri Julaibib. Singkat cerita, akhirnya di situ menikah malam pertama. Urung napa-napa enten totok-totok di rumah Julaibib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun Pak? Oh, kula niki asal dawuh saking Nabi nih. Jenengan kon ndang budal perang nih. Seperti kebiasaan Julaibib. Ketika sholat barisan depan. Ketika perang barisan depan. Langsung berangkat. Bojone Eri. Akhirnya tembeku meninggallah Julaibib. Dia membunuh seseorang dan seorang itu membunuh Julaibib. Rasulullah golek Julaibib. Mana ini Julaibib? Oh itu. Ketika melihat jenazah Julaibib, Nabi melihat banyak sekali bidadari dari surga yang di situ banyak yang merawat jenazah Julaibib. Ini hasilnya sangat luar biasa. Alhamdulillah, dan itu kealiman, kefakihan Nabi dan para sahabat itu menjadi contoh buat kita semuanya, menjadi orang-orang yang kimwang, yang di situ bisa memiliki akhlak yang mulia, termasuk berakhlak karimah, alim dan fakih. Kemudian yang ketiga, kita memiliki kemandirian. Ada 3 prinsip kerja Muslim yang baik, yaitu benar, urut dan janji. Ini sudah dipraktikkan kan Nabi, Bapak Ibu sekalian, bahwa Nabi ku umur 12 tahun, umur 12 tahun, yang kajian mau ditinggal bapak ibu Aku tidak dagang ten Sam kalih Abu Thalib dari Madinah lewati Madinah ya. Dari Mekah Madinah lewat Madinah Jordania Sam berdagang ke sana. Umur 20 tahun kisah enten bersama Abu Bakar yang umur 18 tahun itu juga berdagang ke Sam. Umur 25 tahun jadi anak buah kok
Khadijah. Malah batine temriku melimpah ruah karena napa? Nabi menerapkan benar huruf dan janji. Nabi punya akhlak yang sangat mulia, al-amin, bisa dipercaya sehingga bisnisnya Khadijah semakin melonjak, sukses. Sehingga temriku dijodokke oleh Abu Thalib dengan Khadijah mau. Wis dadi bojone Khadijah. Iki berkat di situ prinsip kerja muslim yang baik. Jadi benar huruf dan janji sehingga sangat luar biasa hasilnya. Wasatu basyiru lan bakal weruh sira Muhammad basyiru lan bakal weruh sapa wong akeh kafir. Bi ayikum kelawan endi sira kabeh al-maftuna wong kang dirusak. Karena Muhammad bakal ngawruhi kenyataane. Lan wong akeh weruh endi wong sing luweh nek kono dirusak. Ada. Iki di ayat awal tadi di situ menceritakan bahwa di situ Nabi dilok-loke wong sing gendeng, wong sing gila. Dan ini saya dibuktikan besok di hari kiamat mana yang lebih baik, mana orang yang lebih mendapatkan petunjuk, mana yang gini. Ya wong iku. Bahkan inna rabbaka satamai pangeran Muhammad wa utai pangeran iku a'lamul wa ngawruhi. Diman kelawan wong dolakang sasat an sabilihi adoh sanga dalane Allah. Wa walan utawi Allah iku alamul wa ngawruhi bil muhtadin kelawan wong sing oleh itu. Bahkan pangeran Muhammad itu luwih ngeruh marang wong sing sasar adoh sanga dalane Allah lan wong sing oleh itu. Allah yang mengerti mana orang yang mendapatkan petunjuk iman Islam lisan, mana orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Mula fala tuti ilmu kantibin. Fala tuti mongko aja manut sira Muhammad al mukadzibina ing wong kang padha ngorohake. Wadu seneng sapa ngakeh kafir la tutihinu la lemah lembut sira Muhammad. Wa yutahinu mongko lemah lembut sapa wong akeh. Mula Muhammad awakmu nek kono aja manut marang wong-wong sing ngorohake. Wong akeh arep berharap kowe lemah lembut, wong akeh lemah lembut. Sehingga nek kono mempengaruhi kamu di situ keluar dari Islam. Ini termasuk akhlak yang jelek. Pau pelajarannya adalah akhlakul karimah. Akhlak ahli surga, akhlak Kanjeng Nabi. Menawi ayat 8 sampai 15 ndak waos wau dan ini adalah merupakan akhlak yang jelek. Akhlak mukadzibin, akhlak ahli neraka. Yaitu pertama adalah mereka mendustakan. Ada. Kemudian wa fala tuti lan ojo manut sira Muhammad kullahalafin saben wong kang sumpah wahinin kang asar. Itu contoh yang kedua. Akhlak yang jelek, akhlak ahli neraka yaitu awakmu ojo manut marang wong niku yaiku wong sing akeh sumpah kang dusta. Sithik-sithik sumpah nek kono dusta. Atas tiang-tiang Arab itu nepon wallahi demi Allah, wallahi kuwi duitmu 50 juta tak pae kaknek. Tujuannya supaya menghaki milik orang lain. Termasuk kula lan sami dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai memiliki akhlak yang jelek. Satu ketika menjadi saksi, mungkin kasus pembunuhan, undang jadi saksi, terus disumpah nih dulu Al-Quran. Maka harus sesuai dengan kenyataan. Ada sampai susah sumpah dusta tujuannya menghaki orang lain. Itu termasuk akhlak yang jelek, akhlak ahli neraka. Hamazin seneng ngacat, yaitu gibah, senengnya rasan-rasan. Nah, ibu nek zaman biyen mboten kudungan niku biasanya petak. Ayo, iku gibah. Iku adalah termasuk akhlak yang jelek, akhlak neraka. Ahli neraka. Oke. Kita jangan sampai menjadi orang yang senengnya ngerasani satu dengan yang lain. Termasuk akhlak yang jelek lagi masya'in binamim, yaitu berjalan kanthi adu domba. Senengnya adu domba. Ada kisah Bapak Ibu sekalian. Atau ketika Rasulullah dan para sahabat berjalan melewati di situ kuburan, dua kuburan A dan B. Tapi di situ ada beberapa korma dipatahkan jadi dua, sigar ditancapkan 1 dan 2, A dan B. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah,
Jenengan kok nancep ke pelepah kurma siji karo siji ini kenapa nih? Ketahuilah bahwa sahabatku, ahli kubur A dan B ini saat ini baru disiksa dalam kubur. Saya berharap ini sampai di situ pelepah kurma ini kering. Ini beliau A B ini diampuni dosa-dosanya. Kuburan A senengane nek kono tidak bisa menjaga najis. Senengane tidak bisa menjaga najis. Yang kedua niki adalah yang B niku adalah wong sing nek kono senengane adu domba atau propo dan yang lain. Niki termasuk akhlak ahim. Alhamdulillah jazakumullahu khairan bil huda. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu sekalian, sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik, juga warga Karanganyar yang baik, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu menuju kepada akhlakul karimah, yaitu akhlak kanjeng Nabi, akhlak ahli surga. Dan jangan sampai kita semuanya memiliki akhlak yang jelek, akhlak mukadzibin, akhlak ahli. Contoh-contohnya, wow, sampun kita bacakan semua. Nawi kata kelepatan, kula nyuwun pangapunten ingkang saatipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.